kekasihmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam rangka pelantikan pengurus Komisariat Fakultas Ekonomi GMKI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU Medan hari ini tanggal 29 Juli 2023, tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23. Saya baca dalam terjemahan Alkitab yang kedua, terjemahan 2. Demikian tertulis: dasar dan bangunan sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Namun tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan dinyatakan dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya bijaksana menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia menjadi bijaksana. Sebab hikmat dari dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang-orang berhikmat dalam kecerdikannya. Juga Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah miliknya, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya adalah milikmu. Tetapi kamu milik Kristus, dan Kristus milik Allah. Demikian firman Tuhan. Selamat sore bagi kita semua. Dan pada sore ini kita akan mendengar tema berdasarkan surat panitia pelaksana pelantikan ini, ialah fondasi pelayanan yang sejati. Fondasi pelayanan yang sejati. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada pengurus Komisariat FEB USU yang baru, yang sebentar nanti akan dilantik oleh Ketua DPC Medan. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara, diberikan hikmat kekuatan untuk melanjutkan kepemimpinan di Komisariat FEB USU ini 1 tahun ke depan. Dan terima kasih kepada Komisariat lama yang telah berjeri lelah membanggakan, membesarkan GMKI ini di Komisariat FEB USU. Dan kiranya Tuhan menolong saudara-saudara juga untuk terus mendampingi dan memberikan masukan arahan dalam perjalanan organisasi ini, sehingga pengurus baru merasakan bahwa mereka bersama-sama dengan saudara
melanjutkan estafet kepemimpinan Komisariat USU ini. Saya tertarik dengan tema ini karena Komisariat USU ini akan membahas sebuah tugas baru dan meletakkan dasar kepada kepemimpinan baru, bagaimana mereka hendak membawa arah-arahan GMKI ini menuju visi GMKI terwujudnya kedamaian, kesejahteraan, keadilan, kebenaran, keutuhan ciptaan dan demokrasi di Indonesia berdasarkan kasih. Jadi ini tema besar, mimpi besar GMKI, dan di setiap komisariat atau di setiap cabang inilah gerakan kita menjadikan GMKI menjadi tempat kita para mahasiswa untuk mewujudkan kebenaran, kedamaian, kesejahteraan, bahkan demokrasi berdasarkan kasih. Tentu ini tidak mudah karena setiap komisariat punya program, punya tanggung jawab, punya perbedaan-perbedaan yang akan dijalankan oleh komisariat yang baru. Karena itu ada beberapa fondasi yang kita lihat dalam teks hari ini. Kita belajar dari pengalaman Paulus menghadapi jemaat Korintus. Fondasi apa yang Paulus ajarkan kepada kita sehingga itu menjadi bekal bagi pengurus baru untuk melanjutkan arah-arahan GMKI ke depan. Yang pertama, Paulus menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah fondasi yang sejati. Jadi dalam membawa GMKI 1 tahun ke depan, ingatlah para pengurus baru, jadikanlah Yesus Kristus sebagai fondasi yang sejati. Kepala gerakan ini adalah Yesus. Kemanapun gerakan ini mau kita bawa, kita sedang menyaksikan Yesus di dalamnya. Sehingga semua gerakan kita dasarnya adalah Yesus. Ini penting supaya jangan salah dasar. Kalau gerakan itu tidak punya dasar yang kokoh, tidak meletakkan dasarnya kepada Yesus, maka sia-sialah gerakan ini bergerak. Makanya perlu pastikan bagi pengurus dan bagi seluruh anggota GMKI FEUSU ini bahwa dasar dari gerakan kita ini dan estafet kepemimpinan ini ialah Yesus. Dan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, juru selamat kita yang menyelamatkan kita. Hati-hati dalam perkembangan zaman sekarang. Ada oknum-oknum pendeta yang mengajarkan Yesus bukan juru selamat. Mungkin saudara sudah menonton itu di YouTube. Dan jangan percaya kepada orang-orang yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Pastikan kita beriman Yesus itu adalah anak Allah dan juru selamat kita manusia dan juru selamat dunia. Ini yang penting. Ajaran ini harus menjadi dasar yang pertama dan utama dalam gerakan GMKI Komisariat FEB-USU ini. Yang kedua yang kita pelajari dari pemaparan fondasi yang sejati ini, fondasi pelayanan yang sejati ini, Paulus catat ialah apa yang dibangun di atas fondasi itu. Apa yang dibangun di atas fondasi itu? Apakah emas, apakah perak, apakah kayu, apakah rumput? Tidak persoalan. Tetapi bagi Paulus, apa yang dibangun di atas fondasi itu, artinya apa yang dibangun di atas Yesus haruslah tahan uji. Jika tidak tahan uji, maka dia akan dibakar dan rugilah orang yang mengerjakannya. Maka kalau nanti dilantik oleh DPC pengurus yang baru, Komisariat FEB-USU ini, apa yang dibangun di gerakan GMKI ini? Bangunlah ayat 14 yang tahan uji. Bangunlah program yang tahan uji. Artinya demi program yang akan dikembangkan dan akan dikerjakan, dilaksanakan oleh pengurus yang baru adalah program yang tahan uji. Tahan uji artinya apa? Gerakan ini akan mendasari seluruh programnya untuk memastikan GMKI ini bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kesaksian, bertumbuh dalam
ilmu dan bertumbuh dalam pengabdian, maka tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Ini yang penting. Sehingga pastikan bahwa apa yang dibangun dalam gerakan ini, apa program yang dibangun dalam gerakan ini, itu harus tahan uji. Kalau dalam ayat 14 dikatakan kalau program itu tahan uji, maka apa akibatnya? Kita menerima upah. Jadi kalau komisaris yang baru ini mengerjakan program dengan program yang tahan uji, yakinlah kalian akan menerima upah pada akhir tugas pengabdian ini. Sehingga tidak hanya program asal program, tapi program yang menyentuh, program yang menambah wawasan keilmuan. Tadi sudah cerita dengan Pak Silalahi ini ya, komisaris lama ya, yang akan sudah dimisioner ya. Tadi selain ibadah PA juga ada dibangun diskusi-diskusi akademis yang diselenggarakan di komisariat dan juga di kampus. Jadi artinya program itu menjadi program unggulan, program yang tahan uji, program yang membawa dampak, program yang membawa hasil. Artinya setiap anggota GMKI dan non GMKI yang Kristen, ketika kita menyelenggarakan diskusi aktual, diskusi berkaitan dengan keilmuan kita, dihadiri ada banyak orang, dia memperoleh pengetahuan, dia memperoleh wawasan, akan digunakannya kelak di hadapan Tuhan ketika dia berkarya dalam dunia nyata. Maka dia mengenang, oh aduh saya dulu mendapatkan ilmu ini ketika ada diskusi GMKI Komisariat FEB USU. Wah keren kan, dia sudah seorang pengusaha misalnya, dia sudah seorang birokrat, dia sudah seorang entertain, atau dia sudah menjadi orang yang sukses. Lalu dia mendapatkan kesuksesan itu karena GMKI mengelola sebuah kegiatan yang tahan uji. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu sekalian adalah bait Allah. Ayat 16-17. Jadi fondasi yang sehat itu, atau fondasi yang pelayanan yang sejati itu ialah pastikan kita ini adalah bait Allah. Dikatakan di ayat 16-17 itu, kamu sekalian adalah bait Allah. Kamu sekalian baca komisariat GMKI FEB USU, semuanya adalah bait Allah. Jadi kalau fondasi pelayanan yang sejati itu kita anggap kegiatan GMKI Komisariat FEB USU ini adalah bait Allah, kamu sekalian, artinya Komisariat FEB USU ini sekalian semua anggotanya adalah bait Allah, maka jangan takut melakukan semua program. Karena apa? Ada jaminan, kata Paulus tadi, jika ada orang yang menyerang atau mengganggu bait Allah itu, maka Allah akan turun tangan menghancurkan orang yang merusak bait Allah. Itu berarti jaminan kita dalam rangka melaksanakan tugas pengabdian ini sebagai pengurus baru atau pengurus lama atau sebagai anggota, kamu adalah bait Allah. Karena kamu adalah bait Allah, komisariat FEB USU ini adalah bait Allah, maka jagalah kekudusan. Jagalah kekudusan. Kalau kita bertemu di komisariat, kalau kita bertemu di kampus, kalau kita bertemu di DPC ini, jagalah kekudusan. Sebagai mahasiswa Kristen yang mendasari fondasi pelayanannya pada Yesus Kristus, maka jagalah kekudusan. Itu fondasi pelayanan kita. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimanakah GMKI Komisariat FEB USU ini hendak membangun pelayanan yang sejati? Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita? Cara kita baik pengurus, cara kita baik anggota, cara kita baik mantan atau demisioner dari pengurus yang lama. Bagaimana cara kita? Cara kita yang pertama ialah teguhkanlah imanmu dalam Yesus. Orang-orang ber-GMKI harus teguh imannya. Kalau tidak teguh imannya, makanya banyak anggota GMKI yang putus di tengah jalan. Maper ikut, tapi setelah itu selesai.
tidak dilanjutkan. Jadi saya katakan tadi sama Pak Silalahi, ketua lama, orang yang ber-GMKI harus mau ikut proses. Orang yang ber-GMKI tidak hanya maper, setelah itu bubar, itu GMKI ece-ece. Tapi orang yang ber-GMKI menjadi pelayan yang sejati, setelah maper, ikuti LDK, ikuti proses, ikuti tunjukkan tugas, entahkah itu panitia Natal, panitia Paskah, panitia maper, tidak apa-apa. Itu bagian dari berproses menjadi leader, menjadi seorang pemimpin. Maka bagimu yang engkau setia mengikuti proses, jadilah menjadi leader, bisa menjadi ketua, sekretaris bendahara, bisa menjadi wakil atau ketua bidang, tidak apa-apa. Tujuan kita bukan harus menjadi ketua, bukan. Tujuan kita yang hendak melatih diri kita menjadi pemimpin yang sejati kelak, yang mendasari kepemimpinan kita, entah dimanapun kita nanti menjadi pemimpin di dalam Kristus. Entah hanya menjadi kepala rumah tangga, tapi kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Entah menjadi ibu rumah tangga yang baik, istri yang baik, ibu yang baik yang takut akan Tuhan. Kita berbeda dengan orang yang tidak ber-GMKI. Itu yang pertama, karena kita teguh dalam iman. Jadi bagaimana caranya supaya kita menjadikan pelayanan ini menjadi fondasi yang sehat, yang sejati, teguhkan iman kita kepada Kristus. Yang kedua, GMKI Komisariat FEB USU harus setia melaksanakan pemahaman dan penyelidikan Alkitab. Gerakan ini selain membicarakan yang global, visi misi yang besar, pun kita sebagai mahasiswa Kristen haruslah setia mendalami Alkitab. Kalau mahasiswa Kristen sudah mendalami Alkitab dengan setia, itu berarti kita sedang mengamalkan Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita ingin sukses, supaya kita berhikmat, supaya kita punya kecerdasan intelektual, maka carilah, selidikilah firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkanlah kepintaran, ditambahkanlah kemudahan ketika berproses dalam studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tuhan tolong kalian segera selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan Tuhan. Jadi jangan ada alasan mengapa lama tamat karena asik ber-GMKI. Jangan. Harusnya dengan ber-GMKI speed kita menyelesaikan studi semakin kencang. Jadi jangan dijadikan sekretariat alasan untuk nongkrong-nongkrong saja, untuk menghabiskan waktu yang tak berguna. Nongkrong si nongkrong, tapi mempercepat speed kita menyelesaikan tugas utama studi. Itu yang kedua. Yang ketiga, GMKI Komisariat FEB USU harus hidup dengan saleh. Kamu sekalian adalah bait Allah. Berarti dituntut dari kita supaya kita menjadi seorang pelayan yang memiliki fondasi yang sejati. Kita harus hidup soleh, hidup kudus, menjaga tata krama, menjaga norma-norma, menjaga etika. Saya katakan kepada mahasiswa saya begini, seorang perempuan yang dibawa ke kamar itu bukanlah istri. Istri ialah ketika kita membawa dia ke altar, itulah istri. Kalau dia dibawa ke kamar itu bukan istri, itu mainan. Sebaliknya, laki-laki yang kita bawa ke kamar itu bukan suami, tetapi suami yang kita bawa ke altar itulah suami kita. Jadi kalau kalian bawa laki-laki ke kamar kalian itu hati-hati, itu ece-ece dan biasanya mengecewakan. Perlu menjaga kekudusan. Dalam dunia pergaulan milenial punya batasan-batasan pergaulan. Ini
dalam rangka menyusun fondasi pelayanan yang sejati. Ber-GMKI harus punya prinsip dalam pergaulan. Bukan menjadi 7-Eleven, bukan menjadi orang yang bergaul bebas, tapi tetap menjaga kekudusan. Yang terakhir, bagaimana caranya kita supaya menjadi seorang pemimpin atau anggota GMKI Komisariat FEBUSU menjadi fondasi yang baik dan sejati? Ialah bangunlah program yang tahan uji. Nanti tentu setelah dilantik akan bertemu para pengurus baru, akan menyusun rencana program baik RAPB atau menyusun program kerja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau dikatakan jangka panjang sih bukan ya, karena setahun, pasti jangka pendek ya. Bisa melanjutkan apa yang berkualitas dari yang sebelumnya, atau bisa melahirkan ide-ide yang baru yang mengembangkan semangat ber-GMKI, melihat visi misi, lalu bagaimana kita menerjemahkan visi dalam skala skop lebih kecil di komisariat kita. Tuhanlah menolong saudara-saudara sehingga program itu bukan hanya asal program, tapi program itu menjadi program yang tahan uji, yang kalau nanti pada tahun depan kita diserah terimakan kepada pengurus baru, program kita menjadi sebuah program yang menghasilkan output, yang meningkatkan kadar iman kita, tinggi pengabdian baik kepada diri, keluarga, gereja dan masyarakat. Sehingga selama 1 tahun ini saudara-saudara memiliki fondasi pelayanan yang sejati, yang dibangun di atas Kristus, yang tahan uji, yang menjaga kesalehan, yang menjaga diri kita sebagai bait Allah. Tuhan Yesus menolong, memberkati saudara-saudara. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu mengajar kami fondasi pelayanan kami ialah Kristus. Inilah fondasi yang sejati. Karenanya kami mohon Tuhan menolong kami untuk tetap teguh dalam iman Kristen. Bahkan kami menjaga diri kami sebagai bait Allah. Karena itu kesalehan kami akan kami tingkatkan, memiliki prinsip-prinsip pergaulan yang baik, bahkan teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bahkan program-program yang akan kami lakukan dan ciptakan menjadikan program yang tahan uji, sehingga pada akhirnya kami memperoleh upah yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami mengerti dan memahami firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus. Amin.